aplikasi penimbangan. Klik program timbang, masukkan user ID-nya. Di sini ada menu file. File ini isinya data material, jadi material bisa diisi. Tapi jika material-material ini sudah dipakai dalam proses penimbangan, dia tidak bisa dihapus maupun diedit ya. Jadi selama data ini masih dipakai, dia tidak bisa dihapus kecuali transaksi penimbangan yang menggunakan data-data ini sudah dihapus. Jadi data-data ini bisa dihapus. Kalau ditambah bisa, tapi kalau untuk diedit, diubah ketika data material ini sudah dipakai, dia tidak bisa dihapus kecuali data transaksi yang menggunakan material ini sudah dihapus. Oke, misalnya ini kita ubah. Yang ini belum dipakai untuk transaksi penimbangan, jadi masih bisa kita ubah. Setelah kita klik datanya, kita klik di bagian nama barangnya, misalnya kita ubah KLL. Kalau ingin kita edit, tinggal klik edit. Data berhasil diedit. KLL ya. Atau misalnya kita ubah lagi, misalnya jadi rambutan. Klik edit. Data berhasil diedit. Kita lihat di sini sudah berubah menjadi rambutan. Kalau mau dihapus, tinggal klik hapus. Oke, data berhasil dihapus. Jika data yang masih dipakai tidak bisa dihapus. Data material masih digunakan tidak bisa dihapus. Oke. Begitupun untuk supplier. Selama supplier ini masih datanya digunakan dalam transaksi, jadi supplier ini tidak bisa dihapus kecuali transaksi yang menggunakan nama supplier ini sudah dihapus, jadi datanya bisa dihapus. Itu ya. Sekarang kita keluar ke bagian data induk. Ini untuk konfigurasi indikator. Jadi konfigurasi indikator itu untuk setting indikatornya. Misalnya seperti ini, atau kita bisa pilih di bagian sini, pilih indikator apa yang kita gunakan, misalnya A12E. Terus kita tinggal set di bagian port com yang dipakai pada PC kita. Kalau di sini saya gunakan 2. Terus baud rate-nya berapa? Ya, 2400. Tes konfigurasi. Kalau begini salah dia, artinya konfigurasinya salah. Klik stop, kita ubah di sini. Salah, stop, kita ubah lagi. Kita ubah di bagian sini di baud rate-nya. Yang perlu kita ubah jika konfigurasinya salah seperti ini. Misalnya ini ya. Nah, ini konfigurasinya salah. Yang wajib kita ubah di bagian baud rate, data bit, atau stop bit, antara 3 ini. Kita pilih sehingga konfigurasinya benar. Ini kalau di indikator saya gunakan 9600. Kita klik stop dulu. Terus kita tes konfigurasi. Nah, ini artinya datanya benar. Jika sudah benar, kita klik simpan. Anda yakin? Yes. Oke. Kemudian keluar, klik transaksi timbang. Untuk memulai proses transaksi timbang, yang pertama
kendaraannya naik dulu. Kendaraannya naik, nomor platnya dimasukkan, misalnya BN 888, enter. Suppliernya kita pilih, misalnya Budi, enter. Jenis transaksinya kita pilih. Jenis transaksi di sini ada dua, ada transaksi beli dan transaksi jual. Transaksi beli adalah transaksi yang dilakukan kita atau tim lapak dengan penjual. Jadi kita membeli barang. Ini kita pilih transaksi beli. Jika transaksi jual artinya kita mengirim ke pabrik. Jadi kita pilih transaksi beli. Setelah itu kita tekan enter lagi. Nama barangnya kita pilih. Di sini ada beberapa pilihan, nanti bisa diinput sendiri. Sawit, enter. Apakah data benar? Jika tidak, data akan dihapus. Jika tidak, tapi jika benar, kita bisa pilih kembali di sini. Jika tidak benar, misalnya salah ininya atau platnya ini salah, bisa kita perbaiki sebelum transaksi ini tersimpan. Jika sudah benar semua, tinggal kita enter sampai bawah. Apakah data sudah benar? Yes, data disimpan. Simpan timbang pertama. Oke, data sudah tersimpan. Nah, misalnya kita timbang lagi transaksi baru, masukkan suppliernya, beli, oke. Untuk timbang kedua, misalnya ini timbang kedua, kita klik bagian timbang kedua. Di sini ini adalah transaksi yang sudah dilakukan di timbang pertama tadi. Jika ada 10 transaksi maka akan tampil semua di sini. Jadi tinggal kita pilih nomor polisinya dan ID transaksinya. Misalnya yang ini BN88, kita klik bagian sini, otomatis kursor akan menuju pada bagian refraksi. Jika refraksinya sudah benar, tinggal di enter. Namun jika refraksinya belum pas, kita tinggal input berapa refraksi yang kita inginkan. Misalnya 4,5, 4,5, enter. Harga, jika harganya sudah benar tinggal kita enter. Namun jika harganya tidak sesuai, bisa kita input, masukkan harganya berapa, harga barangnya, enter. Harga bongkar, bongkar ini bisa diisi atau tidak. Jika punya Bapak ada upah bongkarnya, bisa dimasukkan, misalnya upah bongkarnya Rp200 per kilo, enter. Apakah harga bongkar sudah benar? Artinya di bagian sini sudah benar semua. Yang bisa dirubah adalah refraksi, harga, dan upah bongkar. Untuk transaksi nilai-nilai yang lainnya tidak bisa diubah. Jika tidak sesuai, seandainya harganya salah, bisa kita klik no, kita arahkan kursor ke sini, kita masukkan lagi, misalnya 9.000, bongkarnya misalnya, atau tidak ada upah bongkar, kita masukkan angka 0. Apakah sudah benar? Yes. Jadi total yang dibayar adalah 2.574.000. Apakah mau dicetak? Yes. Nah, ini adalah form cetaknya. Tinggal kita arahkan kursornya ke arah bagian print ini. Nah, tinggal dilihat di sini nanti ada beberapa print yang terpasang di PC. Kita klik dan kemudian tekan klik enter. Seperti itu. Jadi dia otomatis langsung mencetak.
Untuk kembali ke posisi penimbangan, timbang pertama, kita klik refresh, dia akan kembali ke posisi timbang pertama. Jadi ini misalnya timbang keduanya nih, kita ambil timbang kedua, kita klik ini, lakukan seperti yang saya bilang tadi. Tinggal arahkan, klik. Untuk timbang pertama lagi, kita klik refresh, dia akan kembali ke mode timbang pertama. Untuk hapus transaksi, jadi hapus transaksi ini adalah transaksi timbang pertama ya. Jadi seandainya transaksi timbang pertama tadi gagal atau salah, tidak bisa diedit, hanya bisa dihapus. Klik di bagian sini, hapus transaksi. Jadi ID ini akan dihapus. Jika yes, akan hilang dan tidak ada backupnya lagi. Jadi hati-hati untuk menggunakan hapus transaksi ini. Oke, dihapus. Kita lihat timbang kedua berkurang, kosong, karena tadi timbang pertamanya sudah dihapus. Kita ke edit. Edit ini ada dua. Jika usernya menggunakan levelnya user, dia hanya bisa mengedit nomor polisi, refraksi dengan harga. Jika loginnya menggunakan admin, dia bisa merubah semua ini. Jadi untuk loginnya nanti ada dua versi ya, untuk user dan admin. Misalnya kita ubah ke sini ya. Ini kita ingin koreksi, tinggal klik koreksi. Nomor polisinya misalnya salah 3, kita ubah BNIII. Customernya, jika customernya sudah benar, tinggal kita enter. Jika transaksinya sudah benar, enter lagi. Misalnya timbang pertamanya salah, bukan 55, misalnya 9.000, bisa kita masukkan 9.000. Timbang keduanya misalnya 6.000, kita klik masukkan. Refraksinya misalnya 8%, enter. Harganya misalnya 1.200, enter. Bongkarnya 0, total biayanya kita enter lagi. Apakah data sudah benar? Jika yes, data terbaru ini akan tersimpan di ID transaksi 00320 ini ya, di transaksi ini ya, 00320 ini. Kalau mau dicetak, tinggal klik cetak. Jika tidak, tinggal no. Jadi ID 3320 tadi sudah berubah jadi BN11 tadi kan 3 nopolnya, sekarang sudah berubah menjadi BN111. Hapus transaksi hanya bisa dilakukan oleh login yang menggunakan admin ya. Kalau dia user, dia tidak bisa hapus. Misalnya ini, kita klik hapus. Oke, data sudah terhapus. Untuk cetak ulang juga bisa, kita tinggal klik ini. Kalau mau cetak ulang klik. Anda yakin cetak ulang data ini? Yes, seperti itu ya. Oke, terima kasih.